Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi washabbihi ajma'in. Hadirin al-mukarramin, para ulama, para kiai, segenap jajaran kepengurusan Yayasan Masjid Baitur Rahman yang kami muliakan, segenap hadirin rahimakumullah. Tama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat taufik serta hidayahnya, sehingga pada malam hari ini kita dapat mengikuti acara yaitu Alim Siang Malam. Dua kalinya sebelumnya salawat salam semoga tercurahkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di dunia, lebih-lebih kelak di akhirat. Ya masalah rahimahullah, di sini akan kami bacakan susunan acara pada malam hari ini sebagai berikut: 1. Pembukaan, 2. taklif, 3. penutup. Baiklah, acara pada malam hari ini kita awali dengan pembahasan surah Al-Fatihah 1 kali dengan harapan semoga acara pada malam hari ini benar-benar dicatat sebagai amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa auladihi al-kiram lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sambung acara kedua yaitu talim. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ustaz Haji Abdullah Salam. Kepada beliau kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Tsumma sholatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wasaddid
lisani. Amin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga amal ibadah yang sangat sedikit yang dapat kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berharap juga majelis taklim yang kita adakan setiap malam minggu dengan singkat dan sederhana ini, kita mengharap semoga makbul indallah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang alhamdulillah kita dipilih oleh Allah dijadikan umat Nabi akhir zaman, yang karena beliaulah kita diistimewakan oleh Allah dibanding dengan umat-umat Nabi yang lain. Tidak lain adalah karena berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepada beliaulah tumbuhan kita berharap syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Semoga kita mendapatkannya. Amin ya rabbal alamin. Para bapak dan saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini kami ingin melanjutkan apa yang kami jelaskan pada malam minggu yang lalu, yaitu ketika Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ditanya oleh seseorang, kaifa asbahta, bagaimana keadaanmu di pagi hari ini? Beliau menjawab, taqrubuni thamaniyatun, saya dituntut 8 perkara. Kalau pada malam minggu yang lalu sudah sampai ke yang nomor 4, tapi kami ulang dari awal. Yang pertama, Allah bil faraidi, Allah menuntut saya agar saya melaksanakan apa-apa yang diwajibkan untuk dilaksanakan, dan juga Allah menuntut agar saya meninggalkan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah untuk ditinggalkan. Yang kedua, wa rasuluhu bisunnatih, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menuntut kita agar kita mengamalkan sunnah-sunnahnya, sebagaimana kami jelaskan pada malam minggu yang lalu, bahwa di akhir zaman katanya Rasulullah, nanti umatku akan meninggalkan sunnah-sunnahku seperti seseorang melepaskan bajunya. Jadi sudah banyak orang yang tidak peduli kepada sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal sunnah-sunnah beliau meliputi segala segi kehidupan, baik itu masalah ubudiyah maupun muamalah. Tidak ada sisi yang sekecil apapun yang tidak ada contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kewajiban kita mempelajari sunnah-sunnah beliau, dan mari kita amalkan. Semoga mampu menjadikan adat-adat kebiasaan setiap hari yang menurut kita sepele dan remeh, mampu kita jadikan sebagai satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena diniati
untuk melaksanakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wadahru bisurufihi, keadaan yang mengalami perubahan antara zaman dahulu dan sekarang. Zaman kita masih anak-anak dulu dengan sekarang sudah sangat jauh bedanya. Kalau zaman dulu masih tidak ada televisi, tidak ada HP, bahkan sepeda motor masih jarang. Tapi sekarang semuanya sudah tersedia. Tergantung kita bagaimana kita memanfaatkannya. Yang keempat, wal iyalu biqutihim, yaitu keluarga menuntut untuk kita mencukupi nafkah mereka. Itu sudah kita jelaskan pada malam minggu yang lalu. Yang kelima, menurut Imam Syafi'i, beliau dituntut wal hafadzatu bima yantiqu lisani. Dan hafadzah maksudnya malaikat yang diutus oleh Allah untuk mencatat amal-amal kita, baik yang baik maupun yang tidak baik, terutama apa yang kita ucapkan. Memang kenapa di sini disinggung masalah yantiku lisani, apa yang dibicarakan oleh lisanku. Memang kalau kita lihat, lisan adalah daging kecil yang tidak bertulang. Namun dengan daging yang kecil tidak bertulang itu, seseorang bisa meraih ridho dari Allah, bisa mencapai satu kedudukan yang tinggi di sisi Allah kalau dimanfaatkan secara baik, dan sebaliknya bisa juga mencelakakan kita. Karena apa? Lisanuka asaduka, lisanmu adalah harimaumu. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Rabbi amarani an yakuna nutki dzikra wa samti fikratan wa nadhari ibratan." Allah memerintahkan kepadaku agar nutki, pembicaraanku adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memang juga min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, dari kebaikan Islamnya seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita saat ini masih diberi panjang umur oleh Allah, masih diberi kesempatan oleh Allah. Sedangkan banyak saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita. Oleh karena itu, kalau saat ini kita masih bisa sholat di belakang imam, laksanakan. Mari kita usahakan sedapat mungkin untuk sholat berjamaah sebelum kita disolatkan di depan imam. Kalau saat ini kita sholat berjamaah, kita berada di belakang imam. Tapi satu saat nanti
kita akan disolatkan di depan imam ketika kita sudah dipanggil pulang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau saat ini kita masih bisa baca Al-Quran, usahakan, sempatkan dalam waktu 24 jam, sisihkan sebahagian waktu untuk membaca Al-Quran. Yang belum bisa, harus berusaha belajar. Selama kita masih bernafas, masih normal pikiran kita, tidak ada terlambatnya mempelajarinya. Sebelum Al-Quran itu dibacakan oleh saudara kita, ketika jasad kita sudah menggujur kaku, tidak bernapas. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kalau saat ini kita masih bisa ke masjid, masih sehat, masih kuat, usahakan masjid dibangun memang untuk tempat kita sujud kepada Allah. Dan orang yang kerasan di masjid, fashhadu lahu bil iman, merupakan satu tanda keimanan seseorang. Sebelum diri kita dipikul, dibawa ke masjid untuk disolatkan. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kalau saat ini banyak saudara kita yang sudah mendahului kita, dibacakan tahlil, silahkan, usahakan, mari kita membantu saudara kita memohonkan ampun kepada Allah sebelum kita ditahlili juga nantinya. Kalau kita ada di dekat kubur atau ada orang tua kita yang sudah meninggal dunia, silahkan sempatkan waktu untuk ziarah kubur sebelum orang atau kawan, saudara dan keluarga kita menziarahi kubur kita. Yang masih diberi rizki oleh Allah, jangan menunggu banyak. Ada kesempatan bersodakoh menurut kemampuan kita, bersodakohlah sebelum nanti kita minta kepada Allah, laula akhwartani ila ajarin qarib, yang mana kita nanti kita minta kepada Allah agar ajal kita diundur barang sebentar saja, yang tujuannya bukan untuk apa, tetapi dikatakan fa'as-shadaqa wa akum minas shalihin, saya akan bersedekah. Oleh karena itu, mari kita usahakan ketika kita masih bisa bersedekah, sedekah yang paling utama dan mampu memadamkan murka Allah adalah shadaqatus sirri tudfi'u ghadabur rabb. Sedekah yang disampaikan secara sembunyi, jadi bukan yang diumumkan. Diumumkan boleh kalau niatnya untuk menarik yang lain, tapi kalau untuk pamer, nah itu, maka sedekah itu dikatakan di dalam Al-Quran, la tuqtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kau batalkan pahala sedekahmu bil manni, dengan disebut-sebut, wal adha. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salamatul insan fi hibdil lisan. Selamatnya seseorang kalau ia pandai menjaga lisannya. Apabila kita mau berbicara,
berbicaralah dengan pembicaraan yang baik. Dikatakan di dalam salah satu penjelasan, in lam tanfa'hu fala tadurrahu. Kalau kita tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain, maka jangan sampai kita menyusahkannya. Jangan sampai kita memberikan mudarat kepada orang lain, apalagi kita bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Wa in lam tufrihu fala taghummahu. Kalau kita tidak bisa menggembirakan hati saudara kita, maka jangan sampai kita membuat dia susah. Wa in lam tamdahhu fala taghummahu. Kalau kita tidak bisa memuji saudara kita, maka usahakan jangan kita mencelanya. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena apa? Kita hidup di dunia tidak selamanya. La ya'riful insanu qasrul haya illa idza qaruba intihaiha. Seseorang tidak akan memahami singkatnya kehidupan di dunia ini kecuali kalau sudah dekat pada akan berakhirnya hidupnya. Memang kadang-kadang kesibukan hal-hal di dalam kehidupan kita membuat kita tidak sadar. Yang tadinya kita muda, tahu-tahu sudah menjadi tua, tapi masih tetap kita sibuk. Masih tetap kita tidak sadar bahwa sebentar lagi kita akan kembali kepada Allah. Sedangkan ketika kembali kepada Allah adalah butuh bekal. Di dalam satu penjelasan, seseorang kalau sudah berumur, itu malaikat mengingatkan kita, madza ista'dattum li yaumi liqa'i rabbikum. Apa yang kau persiapkan untuk menghadapi pertemuan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita merasa aman-aman saja dalam hidup ini, tapi kita tidak sadar bahwa besok la tazula qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Tidak bergerak kaki seseorang besok pada hari kiamat kecuali dia akan ditanya 4 perkara. Yang pertama, an umrihi fima afnahu. Dari umurnya untuk apa dihabiskan. Di dalam satu penjelasan kami baca bahwa umur itu nantinya akan ditanya oleh Allah dari semenjak kita balik sampai kita dipanggil pulang oleh Allah. Kita akan ditanya bukan hanya hari per hari, tapi saat demi saat. Semuanya akan ditanya secara lengkap. Dan di saat itu tidak ada kemampuan untuk kita berbohong. Mungkin kalau kita ada di pengadilan di dunia ini, kita masih bisa berbohong. Yang benar kita katakan salah, atau kita usahakan ketika kita salah mencari pembenaran. Sedangkan kadang-kadang orang yang benar kita cari jalan untuk kita salahkan. Itu pengadilan dunia.
Tapi di hadapan Allah semua yang ada menjadi saksi. Bumi yang kita pijak menjadi saksi. Bahkan hari demi hari yang kita lewati itu berseru kepada kita bahwa ketika dia telah berlalu tidak akan kembali lagi sampai yaumil qiyamah. Dan besok akan menjadi saksi di hadapan Allah. Jadi ketika kita ditanya, maka di situ memerlukan jawaban yang benar-benar sesuai dengan apa adanya. Sebab al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sudah kita tidak bisa berkilah lagi karena apa? Lisan kita ditutup. Tangan berbicara, kaki menjadi saksi. Mudah-mudahan kesemuanya Allah menakdirkan kita selamat nantinya. Amin ya rabbal alamin. Al-hayatu laulal iman lughzun la yafhamu maknahu. Kehidupan yang tidak disertai dengan iman seperti lelakon yang tidak paham apa maknanya. Seperti sandiwara yang tidak mempunyai arti dan makna. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah waktu itu terbagi, masa lalu, masa saat ini, dan masa yang akan datang. Saat ini alhamdulillah sudah kita manfaatkan untuk kita bersama-sama duduk di majelis ini. Mudah-mudahan amal kita yang sangat sedikit ini diterima oleh Allah. Semoga Allah mengatur hati kita agar kita dapat melakukan sesuatu tanpa ada niatan yang lain kecuali mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Jadi jangankan perbuatan, pembicaraan saja juga besok akan diperhitungkan. Selanjutnya yang keenam, wasyaitanu bil ma'asi. Syaitan akan selalu mengajak, menggoda, mempengaruhi kita agar kita melakukan maksiat. Artinya maksiat adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah, baik itu ucapan, hati maupun perkataan. Di sini kita harus sadar bahwa iblis, syaitan bersumpah kepada Allah karena dia memang merasa bermusuh dengan manusia, karena hasudnya kepada Nabi Allah Adam, sehingga iblis diusir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim fala tajidu aktsarahum syakirin. Syaitan akan menggoda kita dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri. Segala cara akan digunakan, diusahakan agar kita berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa di dalam ayat itu atas dan bawah tidak disebut, tapi yang disebut muka, belakang, kanan, kiri?
Kenapa atas bawah tidak disebut? Karena atas adalah tempat kita memohon kepada Allah. Sedangkan bawah tempat kita sujud. Dan sedekat-dekat hamba kepada Allah ketika dia sujud. Oleh karena itu ketika kita salat sunnah, utamanya di waktu malam hari, ketika sujud perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita memang perlu waspada. Kadang-kadang bisa saja kita berbuat kebaikan tapi tidak ada nilainya di sisi Allah. Karena apa? Mungkin ketika kita melakukan, kita tidak bisa mengontrol hati, sehingga ada rasa ujub, ada riya, ada pamer. Nah, inilah senjata dari syaitan untuk merusak amal kita. Bisa saja orang yang banyak dosa tapi dia mempunyai nilai yang tinggi di hadapan Allah, karena dia setelah berbuat dosa dia sadar, terus dia mempunyai niat yang kuat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang baik, marilah kita usahakan apapun yang kita lakukan di dalam hidup ini, baik ibadah maupun muamalah, kita harus pandai-pandai mengontrol hati kita. Kita kerjakan semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak yang lain. Ketika kita merasa banyak berdosa, maka kita jangan merasa aman. Tapi sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang segera kembali memohon ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman tidak harus bersih, sebab tidak ada orang yang bersih kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Likulli insanin lahu tarikhun aswadu. Setiap pribadi manusia pasti ada kekurangannya, pasti ada kesalahannya, pasti ada kelupaannya. Tapi sebaik-baik orang yang bersalah, sebaik-baik orang yang kurang, sebaik-baik orang yang lupa adalah orang yang segera kembali kepada Allah. Allah sangat cinta kepada hambanya ketika dia setelah melakukan dosa terus dia sadar, terus dia mengangkat tangannya dengan hati yang penuh penyesalan. Dia mengatakan, Allahumma ghfirli dzanbi. Allah menjawab, lihat hambaku, dia berbuat salah tapi dia sadar bahwa dia mempunyai Tuhan yang Maha Pengampun. Dia memohon ampun kepadaku, aku ampuni, katanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu masih. Jadi para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, oleh karena itu marilah kita berusaha untuk waspada. Ketika kita beramal apa saja, apakah ibadah, apakah sedekah, apakah dakwah dan lain sebagainya, ketika kita di tengah-tengahnya, kita harus sadar kadang-kadang kita dibegal oleh syaitan. Hati kita dialihkan
ada perasaan bangga diri, ada perasaan merasa lebih baik dari orang lain, merasa perasaan sudah mampu berbuat baik. Padahal Allah berfirman di dalam suratul Fatihah, di dalam apa saja kita disuruh oleh Allah, wa iyyaka nasta'in. Apa yang bisa kita lakukan dari amal baik semata-mata karena pertolongan Allah. Buktinya ayat berikutnya Allah menjelaskan, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami petunjuk ke jalan yang lurus. Jalannya siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat. Nikmat tentang apa? Nikmat keimanan, nikmat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita bisa berbuat apa saja. Jangan merasa itu kemampuan kita, tapi sadari apa yang ada di dalam diri kita semuanya dari Allah. Kita mampu melakukan satu perbuatan baik, kita syukur karena itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena kita mampu. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya yang ketujuh, wan nafsu bisyahawat. Di dalam diri kita ada hawa nafsu. Hawa nafsu ini kalau diarahkan menjadi ibadah, tapi kalau tidak terkendali maka akan menjerumuskan kita ke jurang nerakanya Allah. Oleh karena itu, hawa nafsu yang ada di dalam diri kita dapat kita tundukkan dengan kita banyak berzikir kepada Allah, dengan memperkuat iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jaddidu imanakum." Perbaharuilah iman kalian. Sahabat bertanya, dengan apa kami memperbarui iman ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, perbanyaklah membaca kalimah thayyibah, la ilaha illallah. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Sedangkan yang ke-8, kata Imam Syafi'i, saya dituntut wa malakul mauti biqabdi ruhi. Malaikat maut selalu mengintip yang sewaktu-waktu akan mencabut nyawaku, katanya Imam Syafi'i. Memang yang namanya maut tidak ada, tidak pantas. Jadi maut itu tidak menunggu seorang sakit, tidak menunggu ada satu peristiwa kecelakaan atau musibah, tidak. Dan maut itu tidak akan datang karena seseorang sedang badannya sehat, karena dijaga oleh bodyguard dan lain sebagainya, karena mempunyai kedudukan dan pangkat yang tinggi. Tapi siapapun orangnya, apakah dia anak-anak, apakah dia orang tua, apakah dewasa, apakah pemuda, apakah rakyat jelata, apakah dia pejabat tinggi, apakah dia apa saja kedudukannya, idza jaa ajaluhum wala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Kalau sudah datang ajalnya, tidak bisa diajukan dan diundur. Dan al-mautu ya'ti baghtatan. Maut itu datangnya secara tiba-tiba.
wal qabru sunduqul amal. Sedangkan kuburan tidak bisa kita isi dengan duit, tidak bisa kita isi dengan emas dan lain sebagainya, tapi yang akan mengikuti kita ke dalam kubur nanti hanyalah amal kita. Amal ada dua yang akan mengikuti kita, amal baik dan amal yang tidak baik. Kalau kebetulan kita sudah taubat, berarti kita membawa amal baik. Kalau kita masih ngelantur dan kita tidak mau bertaubat dengan dosa-dosa yang banyak, maka di situ akan menyertai kita dosa-dosa itu. Maka marilah sebelum ajal menjemput kita, mari kita perbanyak istighfar. Sebab Allah berfirman, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menyiksa hambanya ketika si hamba tadi ketika hidupnya sangat banyak memperhatikan, beristighfar, memohon ampunan atas dosanya kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menakdirkan kita, menjadikan kita, Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas salihin bijahi habibi rabbil alamin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, itulah apa yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi satu peringatan bagi terutama yang berbicara. Sebab apa yang saya sampaikan adalah saya niatkan juga nasihat untuk pribadi saya yang sudah tua, yang sudah dekat dengan kuburan. Mudah-mudahan Allah menakdirkan kita mampu mentaubati dosa-dosa kita yang lalu, dan mudah-mudahan kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mari kita tutup majelis kita. Kita merenung sejenak. Mari kita ingat-ingat, kita hadirkan wajah ayah dan ibu kita di dalam hati kita masing-masing. Mari kita ingat-ingat bagaimana ayah dan ibu kita berjuang mati-matian di dalam membesarkan dan berusaha menyukseskan kita. Yang ayah dan ibu kita melakukan semuanya hanya satu, ingin anaknya senang. Sedangkan kita tidak pernah bertanya apa bakti kita kepada ayah dan ibu kita. Bahkan kadang-kadang kita sendiri, kalau anak kita berani kepada kita, kita marah. Tapi tidak sadar kadang-kadang kita dengan ringan juga kadang-kadang membentak ayah, kadang-kadang membentak ibu, bahkan kadang-kadang kalau kita disuruh kita tidak peduli. Bahkan kadang-kadang juga kita berani melawan dan menentang ayah atau ibu kita. Maka mari kita tanya, di mana hati kita? Sedangkan kedua orang tua kita itu adalah orang yang paling berjasa. Kalau kita bertanya siapa orang yang paling berjasa kepada kita di bawah kolong langit ini, jawabannya adalah ayah dan ibu kita. Oleh karena itu jangan remehkan orang tua kita. Janganlah kita menjadi orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Kalau kita ingin mendapat ridho Allah, usahakan kita mendapat ridho dari ayah dan ibu kita. Ridallah fi ridal walidain. Mari di majelis ini
kita ngemis kepada Allah, semoga ayah dan ibu kita amal baiknya diterima oleh Allah, dosa-dosanya semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan ayah dan ibu kita ketika dihisab dengan mudah oleh Allah berkat doa dari anak-anaknya. Ketika di padang mahsyar semoga mendapatkan naungan dari naungan Allah berkat doa dari anak-anaknya. Ketika di Siratal Mustaqim semoga ayah dan ibu kita mendapatkan pertolongan. Dan ketika berada di timbangan semoga amal ayah dan ibu kita lebih berat amal baiknya karena doa dari anak-anaknya. Ala hadhihi niyat al-Fatihah. Yang kedua, mari kita berusaha berbagi dengan saudara-saudara kita yang sudah lama berada di alam barzakh, namun entah bagaimana dia dilupakan oleh anak cucunya. Padahal mereka sangat mengharap. Maka mari kita menjadi orang yang mampu memberikan harapan kepada saudara kita dengan kita memohon kepada Allah, semoga mereka-mereka yang dilupakan oleh anak cucunya juga diberi rahmah dan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berkat bacaan surat Al-Fatihah dari kita. Lahumul Fatihah. Iya, karena yang terakhir, mari kita mohon kepada Allah. Kita sadar kita banyak dosa. Kita mempunyai amanah keluarga dan anak cucu kita. Mari kita ngemis kepada Allah. Semoga kita, keluarga kita dan anak cucu kita dijadikan oleh Allah keluarga yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak kita yang saat ini sedang lupa, mudah-mudahan diberi taufik dan hidayah. Keluarga kita yang saat ini masih belum mampu menutup auratnya, semoga Allah gerakkan hatinya untuk menutup auratnya. Seorang anak yang masih berani kepada orang tuanya, semoga disadarkan oleh Allah menjadi anak yang patuh dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah anak-anak yang pandai berbakti kepada kedua orang tua kita. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina. Mari kita tutup majelis kita dengan kita membaca Asmaul Husna. Ini adalah asma Allah. Mari kita ketuk pintu Allah. Kita mohon limpahan rahmah dan maghfirahnya. Apa hajat dari para bapak dan saudara-saudara sekalian, ketika menyebut nama Allah, hadirkan hajat itu, mohon kepada Allah. Semoga hajat kita baik duniawiyah maupun ukhrawiyah, utamanya anak-anak kita, semoga dijadikan anak-anak yang salihin bari. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim,
Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi', Ya Mu'izzu, Ya Mudhillu, Ya Sami', Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adlu, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Aliyu, Ya Kabir, Ya Hafid, Ya Muqit, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'ith, Ya Syahid, Ya Haqqu, Ya Wakil, Ya Qawiyyu, Ya Matin, Ya Waliyu, Ya Hamid, Ya Muhsi, Ya Mubdi'u, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Barru, Ya Tawwab, Ya Muntaqimu, Ya Afu, Ya Ra'uf, Ya Malikal Mulki, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Muqsit, Ya Jami', Ya Ghaniyu, Ya Mughni, Ya Mani', Ya Darru, Ya Nafi', Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi', Ya Baqi, Ya Waris, Ya Rashid, Ya Sabur, Jalla Jalaluh, Alladzi
lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Mari mulai sekarang kita berusaha dari apa saja yang kita lakukan, kita sebelum mengerjakannya kita berpikir bagaimana Rasulullah mengerjakan pekerjaan itu. Apapun yang kita lakukan, kita ingat Rasulullah, lalu kita niat untuk mengerjakan sunnahnya. Semoga hal ini mampu kita lakukan dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.